Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala at-taqwa libasas sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun la yamut. Biyadihil khairi wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa huwal hakimul khabir. Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali lagi kita mengucapkan rasa syukur kita dengan ucapan alhamdulillah. Sampai malam ini, di awal malam ini, kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya yang paling mulia adalah nikmat Islam dan iman kita, nikmat ketaatan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tak kalah pentingnya juga adalah nikmat kesempatan dan kesehatan yang menunjang sehingga kita bisa melaksanakan setiap aktivitas kita, setiap ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga-keluarga, para sahabat-sahabatnya, dan para tabi'in, tabi'ut tabi'in, para ulama-ulama kita salaf maupun khalaf, termasuk kaum muslimin dan bil khusus jamaah masjid kita ini. Mudah-mudahan kita selalu diberikan keistiqomahan beribadah, keistiqomahan menuntut ilmu. Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lanjutkan pembahasan kita yang sempat terpotong di hadis yang ke-7 Bapak Ibu sekalian ya. Jadi saya ulangi lagi, hadis pertama adalah tentang niat. Kemudian hadis kedua tentang iman atau Islam, iman dan ihsan. Sudah pernah saya sampaikan sebelumnya, sedikit saya mengutip bahwa ihsan ini adalah merupakan derajat yang tertinggi dari tiga hal tadi. Jadi Islam, iman dan ihsan. Kemudian yang ketiga adalah rukun Islam. Rukun Islam ini mengulangi lagi hadis yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah proses penciptaan manusia. Manusia asalnya dari mana? Kemudian yang kelima adalah bahaya tentang bid'ah. Kemudian yang keenam tentang halal dan haram. Antara yang halal dan haram itu ada namanya umurun mustabihat, perkara-perkara syubhat. Nah itu juga diperintahkan untuk ditinggalkan. Perkara yang kita tidak tahu hukumnya lebih baik ditinggalkan. Kemudian yang ketujuh yaitu agama adalah nasihat. Mudah-mudahan kita bisa masuk kepada hadis yang ke-8 yaitu kewajiban berdakwah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini terus saya akan ulangi ya karena kita mau menghafal ya. Walaupun hafalannya Bapak Ibu sekalian tidak perlu di-store di sini. Tapi insya Allah kita punya komitmen untuk istiqomah menghafal satu hadis satu pekan. Jadi minimal kemarin sudah dihafal hadis ke-7 ya. Saya ulangi dari hadisnya sebelum kita masuk pada pokok pembahasan kita, melanjutkan hadis tersebut. An Abi Ruqayyah Tamim ibni Ausin ad-Dari anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinu an-nasiha. Agama adalah nasihat. Apalagi arti nasihat kemarin itu ya, menginginkan kebaikan. Jadi nasihat untuk siapa? Para sahabat bertanya. Ini juga memberikan faedah kepada kita bahwa para sahabat begitu semangat untuk mengetahui hal-hal perkara agama, sehingga tidak menunggu Rasulullah menjelaskan, langsung bertanya. Qulna, maka para sahabat mengatakan, liman,
Untuk siapa nasihat tersebut? Artinya untuk siapa kita memberikan kebaikan kepadanya. Maka Rasulullah SAW mengatakan yang pertama adalah untuk Allah, lillahi, wali kitabihi, dan untuk kitabnya di sini artinya Al-Quran. Wali rasulihi di sini adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wali rasulihi wali a'immatil muslimin, kemudian para imam-imam kaum muslimin, wa amatihim, dan kaum muslimin pada umumnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baik, kita langsung masuk ke pembahasan terkait lillahi. Ya, kita baru mau mengawali. Ya, lillahi artinya nasihat ini bagi Allah Subhanahu wa taala. Agama adalah nasihat untuk Allah. Artinya agama ini adalah intinya menginginkan kebaikan untuk Allah. Bagaimana kita melakukannya? Yang pertama adalah kita beribadah hanya kepada Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah, Pak. Tidak boleh menduakan Allah dari setiap ibadah-ibadahnya. Ini biasanya dibagi ke dalam 3 hal. Yang pertama adalah mentauhidkan dalam rububiyah Allah, kemudian uluhiyahnya, kemudian asma'u was sifatnya, nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dari setiap ibadah-ibadah yang Allah perintahkan. Kalau kita melakukannya, maka kita sudah termasuk menjalankan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dinu an-nasiha. Karena ad-din di sini an-nasiha, ad-din an-nasiha, agama adalah nasihat, artinya agama ini pokoknya atau intinya adalah pada nasihat. Nah, makanya kita perlu mengetahui yang mana yang dimaksud an-nasiha lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimin wa ammatihim. Karena kalau kita tidak memahami dan tidak menjalankan, khawatir kita tidak melaksanakan, tidak menjalankan intisari atau pokok daripada agama ini. Karena pokok daripada agama ini ada pada an-nasiha. Ya, an-nasiha. Ya, ternyata kita setiap hari melakukannya. Salat kita termasuk di dalamnya, puasa pada bulan suci Ramadan juga termasuk di dalamnya, zikir kita termasuk di dalamnya, dan setiap ibadah-ibadah yang kita lakukan termasuk di dalamnya an-nasiha lillahi, menginginkan kebaikan untuk Allah. Sebaliknya Bapak Ibu sekalian, kalau ada yang tidak beribadah, berarti pertama tidak menjalankan hadis ini, yang kedua meninggalkan pokok agamanya, yang ketiga dia tidak menginginkan kebaikan untuk Tuhannya. Mungkin ada seorang muslim, makanya di awal saya katakan, mukmin belum tentu muslim belum tentu mukmin, tapi mukmin sudah pasti muslim. Karena seorang mukmin harus menjalankan rukun Islamnya. Maka kalau Bapak Ibu sekalian ada yang sudah bersyahadat, apakah kita akan menunjukkan bahwa dia kafir? Tidak. Kita tidak mengatakan demikian. Secara zahiriyah kita tidak mengatakan demikian. Secara zahiriyah kita menerima keislamannya. Tetapi kalau dia meninggalkan rukun Islamnya, maka hisabuhun 'alallahi ta'ala, maka perhitungannya kepada Allah, bukan kepada kita. Jadi jangan kita menghukumi seseorang itu pasti. Hisabuhun 'alallahi ta'ala. Perhitungannya terkait dengan ibadah khasnya kepada Allah Subhanahu wa taala itu hisabuhu 'alallahi ta'ala. Perhitungannya antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ada yang sudah bersyahadat di hadapan kita, maka secara zahiriyah kita mengatakan dia adalah seorang muslim. Sampai dia menjalankan syariat Islam, dia berpuasa, dia berzakat, dia sholat. Kalau tidak, berarti bukan mukmin. Kalau dilakukan, berarti dia mukmin, muslim. Ya. Kalau ihsan seperti apa? An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ya, artinya seorang muhsin itu adalah ada muraqabah. Ada mungkin Pak muslim, mukmin, tetapi tidak selalu disertai muraqabah. Sehingga ada mungkin yang sholat, rukun Islam dijalankan, tapi di sisi lain ketika dia sendirian dia bermaksiat.
Kenapa? Karena tidak ada muhsin, tidak ada ihsannya. Padahal Rasulullah mengatakan ihsan itu anta'budallaha ka'annaka tarahu. Anda beribadah kepada Allah seakan-akan Anda melihat Allah. Artinya memang kita tidak bisa melihat Allah, tetapi kita beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah. Karena tabiatnya manusia, Bapak Ibu sekalian, tabiatnya manusia, sifatnya manusia itu terkadang lebih takut kepada yang dia lihat daripada yang tidak dia lihat. Paham, Pak? Ibu? Manusia tabiatnya, sifatnya lebih takut kepada yang dia lihat daripada yang tidak dia lihat. Contoh misalnya, anggaplah manusia, ya, sesama manusia, seorang karyawan akan berbeda dia duduknya, bekerjanya ketika pimpinannya ada di depannya dibandingkan tidak ada pimpinannya. Dibandingkan tidak ada pimpinannya. Atau mungkin di saat diberikan pekerjaan harus diselesaikan dalam waktu sekian jam, misalnya jam sekian harus selesai, maka ketika pimpinannya mengawasi dia, otomatis dia tidak akan berhenti bekerja sampai selesai. Tapi ketika pimpinannya keluar, saya yakin dia akan selang-selingi dengan pekerjaan yang lain. Manusia sifatnya seperti itu. Maka kalau tidak ada sifat iman dan ihsannya, maka kembali kepada tabiat dasarnya manusia seperti itu. Olehnya itu, kalau kita ingin menanamkan sifat ihsan, Bapak Ibu sekalian, kita harus beribadah seakan-akan kita melihat Allah. Karena manusia, nah lihat baru tambah rasa takutnya. Maka sholatlah seakan-akan kita melihat Allah di depan kita. Dan pasti kita tidak melihatnya, tapi seakan-akan melihatnya. Kenapa? Agar supaya rasa takutnya bertambah, rasa keikhlasannya bertambah, sifat bermain-mainnya berkurang. Ya. Fa in lam takun tarahu, kalau Anda tidak bisa melihatnya, melihat Allah Subhanahu wa taala, fa innahu yaraka, maka yakinlah bahwa Allah melihat Anda. Ya, keyakinan ini kalau ditumbuhkan Bapak Ibu sekalian, saya yakin kita percaya dengan apa yang kita sampaikan tadi. Tetapi terkadang hilang dalam hati kita, Pak, ya, Ibu. Terkadang hilang. Makanya tidak salah Bapak Ibu sekalian, kalau ada orang yang sudah menjalankan syariat Allah luar biasa puasanya, mungkin sholat tahajudnya Masya Allah, tetapi di sisi lain ketika dia sendirian atau mendapatkan kesempatan, ternyata masih melakukan penyelewengan misalnya. Ada yang kita dengar Masya Allah sholat tahajudnya luar biasa, tetapi ketika diberikan jabatan seorang bendahara misalnya, ternyata tergoda dengan uang, ternyata tergoda dengan hal-hal yang lain, didekatkan dengan urusan-urusan duniawiyah, ternyata goyang. Kenapa? Karena masih kurang sifat ihsannya. Maka tadi Bapak Ibu sekalian, mari kita ayo memiliki iman, ihsan, Islam, ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka nasihat yang pertama untuk Allah Subhanahu wa taala adalah kita beribadah hanya kepada Allah. Jangan sekali-kali menduakan Allah Subhanahu wa taala. Beribadah hanya kepada Allah, Bapak Ibu sekalian, ya, ini adalah benteng. Karena kalau ini tidak ada, maka sholat pun tidak diterima, puasa juga tidak diterima, ibadah-ibadah yang lainnya menjadi tidak diterima kalau kita tidak bisa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Saya berikan contoh Bapak Ibu sekalian, mungkin di masjid dia sholat, tetapi di luar dia juga menyembah kuburan. Ini menyembah, bukan orang berziarah, menyembah kuburan. Artinya dia minta kepada kuburan. Dalam tauhid meminta kepada kuburan boleh Bapak Ibu? Tidak boleh. Dalam hal-hal yang tidak mungkin bisa dilakukan oleh benda tersebut atau seseorang itu, maka kita tidak boleh minta kepadanya. Kalau kepada bapak saya minta uang, boleh atau tidak? Boleh. Tetapi kalau saya minta kepada bapak untuk dihidupkan orang yang mati, boleh? Enggak boleh, karena sudah sesuatu yang mustahil dan bukan haknya untuk melakukannya. Maka ada orang yang datang ke kuburan minta kepada hal-hal yang tidak mungkin seorang mayit bisa melakukannya, maka ini hukumnya haram. Ya. Kemudian ada yang datang ke tempat-tempat yang dianggap keramat misalnya, kemudian minta. Ya, kalau di kampung-kampung itu kan banyak.
adalah sifat tatayyurnya, kemudian ada tempat-tempat yang dianggap keramat. Kalau tatayyur itu seperti ini Bapak Ibu, jangan keluar di hari Sabtu misalnya, karena biasa hari Sabtu itu hari yang tidak baik. Nah, itu nggak boleh Bapak Ibu ya. Semua hari itu boleh, baik, nggak usah percaya hal-hal yang tatayyur seperti itu ya. Khawatir ini bisa merusak ibadah-ibadah kita yang lain ya. Kemudian berdoa saja kepada Allah, insya Allah Allah akan selamatkan. Yang kedua, tempat keramat misalnya, kalau di kampung-kampung itu sering sekali ada tempat, biasanya sering ada yang kecelakaan di situ ya. Kemudian ada yang membawa sesajen ke sana, dan tidak sedikit orang-orang, diantaranya juga adalah kaum muslimin, datang untuk meminta sesuatu. Dan ini semua adalah bisa menghilangkan tauhidnya kepada Allah. Apa yang dia lakukan telah jatuh ke dalam kesyirikan. Orang yang jatuh ke dalam kesyirikan itu bisa merusak ibadah-ibadah yang lainnya. Salatnya bisa tidak diterima, puasanya bisa tidak diterima, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Dan juga sebaliknya, orang yang betul-betul mentauhidkan Allah, dia beribadah, salat, puasa dengan baik, dan ibadah-ibadah yang lainnya, ini adalah merupakan jalan menuju ke surga. Pernah Bapak Ibu sekalian, seorang Arab Badui datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Arab Badui itu adalah orang Arab yang dari kampung, yang jarang ketemu dengan Nabi. Maka kalau ketemu Nabi itu mereka habiskan memang pertanyaan untuk Nabi, supaya mereka mendapatkan bekal yang cukup didakwahkan untuk kaum muslimin yang ada di kampung. Karena jarang ketemu dengan Nabi. Dan tidak banyak ulama, orang-orang ustadz-ustadz yang seperti kita. Sekarang kan sampai ke pelosok sudah banyak ustadz-ustadz yang faham dengan agama. Orang kampung datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bertanya, ya Rasulullah, dullani ala amali idza amiltuhu dakhaltul jannah. Sampaikanlah, berikanlah, tunjukkanlah kepadaku suatu amalan yang apabila saya kerjakan saya bisa masuk surga. Nah, ini pertanyaan yang jarang dipertanyakan oleh para sahabat yang lain di Madinah maupun di Mekah. Amalan ilmu yang langsung bisa memasukkan ke surga. Ya. Dullani ala amalin idza amiltuhu dakhaltul jannah. Tunjukkan kepadaku suatu amalan yang apabila saya kerjakan saya bisa masuk surga dengan amalan itu. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Anta'budallaha wa la tusyrika bihi syai'an wa tuqimas sholatal maktuba wa tu'addiz zakatal mafruḍa wa tasuma ramadan." Hanya 4 hal yang disampaikan karena waktu itu haji belum diwajibkan. Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Anda beribadahlah kepada Allah dengan sebaik-baik ibadah, jangan sekali-kali menduakan Allah dari setiap ibadah yang Anda kerjakan. Menduakan Allah artinya beribadah, minta kepada Allah di satu tempat, kemudian minta selain kepada Allah di tempat yang lain. Kemudian yang kedua, wa tuqimas sholatal maktubah, mendirikan salat yang diwajibkan. Wa tu'addiz zakatal mafruḍah, kemudian mengeluarkan zakat yang difardukan. Wa tasuma ramadan, dan berpuasa pada bulan suci Ramadan. Setelah mendapatkan ilmu ini Bapak Ibu sekalian, jadi yang pertama apa? Ini sejalan dengan ad-dinu an-nasiha. Yang pertama adalah mentauhidkan Allah. Yang kedua adalah mendirikan salat. Yang ketiga adalah mengeluarkan zakat. Yang keempat berpuasa pada bulan suci Ramadan. Ini adalah inti pokok agama. Kalau kita mengerjakan ini Bapak Ibu sekalian, sudah ada jalan menuju ke surga. Sudah ada jalan menuju ke surga. Maka istiqomah dengan ini. Istiqomah Bapak Ibu sekalian. Tapi saya yakin jamaah sekalian khususnya yang berada di masjid ini adalah orang-orang yang istiqomah menjalankannya. Jangankan kita yang datang ke masjid, yang tidak pernah datang ke masjid, mereka juga salat. Mereka juga berpuasa pada bulan suci Ramadan. Apalagi yang istiqomah datang ke masjid, saya yakin orang yang istiqomah. Makanya pernah Allahu a'lam, ini asar sahabat, apabila kamu melihat seorang yang datang ke masjid, maka yakinlah dia memiliki iman. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau seandainya yang tidak pernah datang ke masjid pasti sholat walaupun dia sendirian misalnya, pada bulan suci Ramadan dia juga mendirikan berpuasa pada bulan suci Ramadan, bahkan mungkin dia sudah menunaikan ibadah haji,
Apalagi jamaah yang setiap waktu sholat ada di masjid, maka keimanannya pasti lebih tinggi daripada mereka yang tidak pernah datang ke masjid. Karena tanda keimanan seseorang itu adalah, khususnya laki-laki, itu datang ke masjid sholat berjamaah. Khususnya laki-laki. Kalau perempuan memang tidak diwajibkan seperti laki-laki, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau perempuan mau datang ke masjid, jangan dilarang. Jangan sampai dilarang ke masjid tapi tidak dilarang ke mall. Ini kesalahan. Kan ada yang begitu. Dilarang istrinya datang ke masjid, tidak usah di masjid. Sebaik-baik sholat memang di rumah untuk perempuan. Tetapi masalahnya kalau seperti itu jangan juga disuruh ke pasar. Makanya kalau ada istri tak, anak tak, perempuan, kalau laki-laki ya diperintahkan memang. Tapi kalau perempuan kemudian dia ingin sholat di masjid, maka jangan dilarang. Ya. Karena berjalannya dari rumah ke masjid itu luar biasa pahalanya. Kita sudah sampaikan sebelumnya. Bapak Ibu sekalian, seorang Arab Badui ini ketika mendengar hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya Rasulullah, saya tidak akan mengurangi dan tidak menambah dari amalan itu. Kemudian dia pergi. Artinya seorang Arab Badui itu hanya yang penting dia jaga tauhidnya, tidak beribadah selain kepada Allah, dia mendirikan sholat dengan baik, dia mengeluarkan zakatnya, dia berpuasa pada bulan suci Ramadan, tidak menambah ibadah itu. Cukup dengan ibadah itu saja. Kata orang Arab Badui ini, saya tidak akan menambah dan mengurangi. Setelah pulang orang Arab Badui ini, apa kata Rasulullah SAW? Kata Rasulullah SAW, apabila kalian ingin melihat seorang ahlu surga, maka lihatlah orang laki-laki tadi. Artinya kalau dia lakukan 4 hal tadi, dia bertauhid dengan baik, berpuasa dengan baik, mendirikan sholat dengan baik, mengeluarkan zakat dengan baik, maka sudah ada jalan menuju ke surganya. Ini Bapak Ibu sekalian. Maka inti pokok daripada an-nasihah lillahi ta'ala adalah mentauhidkan Allah, tidak menduakannya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata, mengikhlaskan setiap ibadah kita hanya lillahi ta'ala. Kemudian yang kedua adalah nasihat kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nasihat kepada kitab Allah Subhanahu wa taala tentunya adalah membenarkan bahwa Al-Qur'an itu adalah kalamullah, firman Allah, karena ada sekelompok yang menyatakan bahwa Al-Quran bukan firman Allah, tapi kalamun nas, atau perkataan orang, artinya perkataan Nabi, bukan lagi perkataan Allah Subhanahu wa taala, waliyadzubillah. Maka Bapak Ibu sekalian jangan heran memang ada kelompok yang seperti itu. Maka kita nyatakan, karena ulama mengatakan bahwa mereka jatuh ke dalam kesesatan. Ya, kita harus meyakini bahwa Al-Quran firman Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, membenarkan apa yang datang dari Al-Quran, baik itu perintah maupun larangan. Apa yang datang dari Al-Quran kita benarkan, perintah maupun larangan, kita jadikan dia sebagai pedoman. Maka di dalam Al-Quran Bapak sekalian, di awal surat Al-Baqarah, Masya Allah, Dalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Itulah kitab suci Al-Quran yang di dalamnya tidak ada keraguan di dalamnya, yang merupakan petunjuk. Hudan lil muttaqin, dalam tafsirnya disebutkan hudan lil muttaqin, artinya adalah Al-Quran ini petunjuk bagi orang yang sudah bertakwa dan petunjuk bagi orang yang ingin bertakwa. Bagaimana kita tidak menjadikan Al-Quran sebagai pedoman, sedangkan kita ingin bertakwa kepada Allah? Ingin bertakwa kepada Allah, jadikan Al-Quran sebagai tuntunan hidup kita, urusan dunia maupun urusan akhirat. Jadikan tuntunan Bapak Ibu sekalian. Bagaimana bukti bahwa kita sudah menjadikan tuntunan Al-Quran? Apa yang datang dari Al-Quran jangan bantah. Kan sekarang banyak yang mendahulukan perkataan orang daripada Al-Quran. Al-Quran sudah mengatakan begini, ada perkataan orang yang mana ditimbang-timbang kemudian diambil perkataan orang. Ya. Nah, ini suatu kekeliruan. Ya. Kalau kita ingin bertakwa, jadikan Al-Quran pedoman. Dan pastikan pada hari ini yang sudah bertakwa, pasti Al-Quran pedomannya. Tanya itu Pak, siapa yang hari ini begitu giat beribadah kepada Allah, pasti tuntunannya adalah Al-Quran.
Siapa yang keluar dari Al-Quran, dia tidak bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian nasihat bagi Rasulnya sama dengan nasihat kepada Al-Quran. Beriman kepada kitabullah, beriman kepada Allah, beriman kepada kitabnya, beriman kepada Rasulnya. Artinya kita yakin bahwa Muhammad SAW adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hamba Allah. Yang kedua, apa yang datang dari Rasulullah kita harus imani. Apa yang datang dari Rasulullah, baik itu perintah kita jalankan, larangan kita tinggalkan. Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apapun yang datang dari Nabi kalian laksanakan, dan apa yang dilarang oleh Nabi kalian tinggalkan. Perintah Rasulullah itu dua. Ada yang hukumnya wajib, ada yang hukumnya sunnah. Terkadang kita giat melaksanakan yang wajib, melalaikan yang sunnah. Baru kita mau mengatakan saya mengikuti tuntunan Nabi. Di mana mengikuti tuntunan Nabi? Gilirannya sunnah ditinggalkan. Sebaliknya juga mengatakan ada yang berprinsip begini, kalau makruh tidak masalah. Padahal makruh juga larangan Nabi. Larangan atau perintah? Larangan. Wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dilarang oleh Nabi kalian tinggalkan. Larangan Nabi. Ada yang hukumnya haram, ada yang hukumnya makruh. Jadi manusia kaum muslimin sekarang banyak yang giat melaksanakan yang wajib, giat meninggalkan yang haram, tapi tidak mampu meninggalkan yang makruh dan tidak mampu melaksanakan yang sunnah. Iya Pak. Nah sekarang kalau kita ingin mendapatkan derajat hadis kedua tadi ihsan, nah ini laksanakan Bapak Ibu sekalian yang wajib dan yang sunnah semampu kita. Kalau yang wajib Bapak Ibu sekalian harus dipaksa. Harus dipaksa. Bapak Ibu sekalian, kalau ada keluarganya yang belum mampu sholat, paksa. Kalau Bapak Ibu mau masuk surga bersama dengan keluarganya, maka ajak semua keluarganya untuk sholat. Saya sering ditanya orang-orang yang tidak sholat biasanya. Dia mengatakan begini, Ustaz, memang kalau sudah sholat pasti masuk surga. Saya bilang kalau orang tidak sholat tidak pasti masuk surga, apalagi yang tidak sholat. Jadi jawab seperti itu Bapak Ibu sekalian. Kalau orang sholat belum pasti masuk surga, apalagi yang tidak sholat. Makanya sering tidak pernah kita memastikan Bapak Ibu sekalian, kalau ada orang sholat pasti masuk surga. Tetapi sering kita sampaikan dia punya jalan menuju ke surga. Tapi orang yang tidak melaksanakan syariat Allah, jalannya pun tidak ada Bapak Ibu sekalian. Bagaimana dia akan sampai? Tidak ada jalannya. Ya. Ada juga biasanya kalau kita suruh tutup aurat, itu kan kalau di kota-kota Masya Allah. Terkadang kalau kita bandingkan, itu masih luar biasa orang-orang kota daripada orang-orang di kampung. Kalau kita lihat orang-orang di kampung itu masih sedikit yang pakai jilbab. Kalau di kota kan sudah banyak Bapak Ibu sekalian. Jamaah juga masih lebih banyak di kota. Memang mungkin kita lihat banyak rumah, tapi kalau persentase kita membandingkan masih tetap orang kota itu ibadahnya lebih baik. Saya katakan demikian, silahkan Bapak Ibu sekalian kalau kita ke kampung-kampung, terkadang tidak ada sholat di masjid. Saya pernah melewati satu kampung, kemudian karena saya melihat sudah waktu sholat, justru saya datang ke masjid itu, saya sudah anggap mungkin saya terlambat masbuk. Saya datang, akhirnya karena belum terbuka, saya yang buka, justru bingung. Apakah jamnya salah? Apakah sudah pulang orang? Atau belum sholat? Akhirnya saya menunggu. Saya menunggu itu zuhur itu, waktu itu jam 12 kalau tidak salah sudah azan. Saya menunggu sampai 12:30, ternyata belum ada orang. Karena saya bukan orang situ, jangan sampai saya azan ternyata orang sudah salat. Jadi saya tidak azan. Menunggu sampai 12:30 untuk sholat. Tidak ada yang datang. Akhirnya saya azan tanpa mic, kemudian saya sholat sendiri, saya tutup sendiri masjid, pulang. Maka saya katakan, orang di kampung juga banyak berapa kakak ternyata tidak ada yang mengisi masjid. Maka pernah suatu ketika saya khotib di suatu masjid.
Kemudian ada jamaah yang menghampiri Pak Imam. Karena kebetulan biasanya di tempat tersebut, kalau ini khotib Idul Fitri, biasanya di sekolah, ada halaman sekolah cukup untuk orang di kampung untuk sholat. Biasanya di sana karena musim hujan sehingga di masjid. Maka ada seorang bapak-bapak datang kepada Pak Imam, menghampiri dan berbisik kepadanya. Saya dengar mengatakan, Pak Imam, kalau kita lihat jamaah kita sekarang ini, masjid kita harus diperbesar. Masjid kita harus diperbesar karena jamaahnya kita lihat Pak Imam ke belakang, Masya Allah full. Tidak sadar Bapak ini kalau ini Idul Fitri. Maka dengan saya lihat agak memerah Pak Imam menjawab, karena melihat ternyata mungkin orang yang jarang ke masjid. Maka dia mengatakan, Pak, berapa kali kita datang ke masjid? Kemudian ini masjid kalau hari-hari biasa, selain daripada hari Jumat dan Idul Fitri seperti hari ini, itu bersyukur kalau cukup satu shaf dibantu dengan anak-anak setengah shaf di belakang. Lalu dilanjutkan, saya bangun bulu-bulu saya Pak waktu itu. Dilanjutkan, dia mengatakan, terkadang saya sendiri yang buka pintu masjid, saya sendiri yang nyalakan radio, saya yang azan, saya imam, saya makmum, saya yang tutup masjid sendirian. Maka di hari biasa masjid ini sangat besar Pak. Hari ini hari Idul Fitri, orang yang tidak pernah sholat datang ke masjid hanya waktu Idul Fitri. Sholat wajib tidak dikerjakan, Idul Fitri sunnah mati-matian dikerjakan. Seharusnya, maka saya katakan dari awal, kita laksanakan yang wajib dan berusaha semaksimal semampu kita juga menjalankan yang sunnah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tauhid, mentauhidkan Allah, kemudian mengimani dan menjalankan apa yang ada di dalam Al-Quran, beriman kepada Rasulullah dan menjalankan apa yang Rasulullah perintahkan dan Rasulullah larangkan, itu semua masuk ke dalam ranah ad-dinu an-nasihah. Baik, kemudian agama adalah nasihat untuk imam kaum muslimin. Yang pertama adalah menjaga muru'ah para pemimpin kita, kehormatan. Sekarang ini karena sosial media, Masya Allah, terkadang bukan hanya sesama kita yang saling menjelekkan, bahkan sudah tidak ada muru'ah pemimpin kita. Walaupun mungkin ada kezaliman, tetapi suatu kesalahan dari diri kita kalau kita membuka aibnya secara terang-terangan pemimpin-pemimpin kita, baik pemimpin negara, pemimpin wilayah maupun sampai dusun. Itu tidak baik, karena membuka aibnya saudara kita. Anggaplah misalnya pemimpin sekampung kita, dusun misalnya, yang seharusnya cukup kita saja sekampung itu yang mengetahui aibnya pimpinan kita, dusun kita. Karena kita sampaikan di sosial media, jangankan satu kabupaten, justru orang luar negeri pun tahu kalau di dusun ini ada kejadian seperti ini. Nah, salah satunya adalah kalau kita ingin menjalankan ad-dinu an-nasiha di a'immatil muslimin, menjaga kehormatan pemimpin-pemimpin kita. Kemudian taat kepada mereka selama tidak diperintahkan kepada maksiat. Ketika diperintahkan kepada maksiat, jangankan pemerintah, orang tua pun tidak layak untuk ditaati. Tidak boleh. La ta'atal makhluk fi maksiatil khaliq. Tidak boleh mentaati makhluk Allah pada kemaksiatan kepada Allah. Karena apapun Allah yang tertinggi. Setelah ketika bertentangan antara perintah Allah dengan perintah manusia, maka tinggalkan perintah manusia, laksanakan perintah Allah. Makanya walaupun lagi makan-makan Bapak Ibu sekalian, kalau sudah qomat, pasti kita akan meninggalkan makan-makan yang makan-makan itu hanya perintah manusia. Kita utamakan perintah Allah.
Perintah Allah pun antara yang sunnah dengan yang wajib. Ketika yang wajib sudah hadir, maka yang sunnah ditinggalkan. Ada orang yang sementara sholat, masih rakaat yang pertama. Rakaat pertama, kemudian iqamah sudah dijalankan. Apa yang dilakukan? Bubarkan sholat sunnahnya, karena yang wajib sudah mau ditunaikan. Kalau antara perintah Allah kedua-duanya pertentangan yang hanya antara wajib dan sunnah, apalagi antara perintah Allah dengan perintah manusia, bertentangan, maka jalankan perintah Allah, tinggalkan perintah manusia kalau bertentangan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian nasihat kepada sesama kaum muslimin tentunya adalah mendakwahi mereka. Mengajarkan kepada mereka kemaslahatan dan menjauhi mereka dari hal-hal yang buruk. Maka salah satu yang kita lakukan ini adalah nasihat li ammatil muslimin, nasihat untuk sesama kaum muslimin. Apa yang kita lakukan sekarang ini itu termasuk dalam ad-dinu an-nasihah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, intinya tadi jangan kita lupa Bapak Ibu sekalian, ad-dinu an-nasihah maknanya bukan sekedar nasihat, bukan hanya sekedar wejangan, ceramah, tetapi an-nasihah adalah menginginkan kebaikan. Maka agama ini intinya ada pada nasihat, yaitu menjalankan perintah Allah, menjalankan Al-Quran, menjalankan perintah Rasulullah, dan menjaga muru'ah para pemimpin-pemimpin kita, dan memberikan wejangan, nasihat, kemaslahatan kepada umat kaum muslimin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah waktu yang tersisa kita masuk ke hadis yang ke-8. Jadi Bapak Ibu sekalian jangan tergesa-gesa. Saya pernah punya jamaah yang protes. Kenapa Bapak Ibu sekalian surah Al-Fatihah itu 4 kali saya ceramah belum selesai? 4 kali saya datangi ceramah itu kayaknya masih iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi Bapak Ibu sekalian mengkaji kitab hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu jangan tergesa-gesa. Karena kalaupun kita mau cepat tidak akan habis dibahas. Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau selesaikan hadis arba'in malam ini juga akan selesai. Tapi apa faedahnya? Yang kedua, apakah selesai urusan agama kita bahas dengan selesainya hadis arba'in? Tidak. Maka lebih baik kita mendalami walaupun sedikit daripada hanya lewat tapi tidak ada yang nyangkut. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita masuk ke hadis ke-8. Hadis ke-8, kewajiban berdakwah. Berdakwah wajib Bapak Ibu sekalian? Wajib. Ballighu anni walau ayat. Sampaikanlah dariku kata Nabi walaupun 1 ayat. Artinya walaupun sedikit kita sampaikan wejangan kepada sesama kaum muslimin, maka itu sudah berdakwah namanya. Jadi jangan Bapak Ibu sekalian sampai di umur kita ini mengatakan saya belum pernah berdakwah seperti Ustadz. Setiap hari mungkin Bapak Ibu sekalian lebih banyak berdakwahnya daripada saya. Karena berdakwah yang pertama adalah bukan hanya bil lisan, bukan hanya bil qaul. Berdakwah bukan hanya wejangan seperti ini, menyampaikan di kajian, ceramah, khutbah, tetapi terkadang dengan akhlak, dengan perbuatan, bilhal, dengan keadaan kita. Bapak Ibu sekalian datang ke masjid ini, Bapak Ibu sekalian tidak usah berbicara, itu Bapak Ibu sudah berdakwah, sudah berdakwah. Ada anak ibu, ada anak bapak misalnya rajin ke masjid, anak bapak itu sudah berdakwah. Tidak sedikit dari orang tua datang ke masjid itu karena panggilan akhlak anaknya. Tidak sedikit dari jamaah sampai hari ini istiqomah, punya komitmen yang sangat tinggi untuk selalu berjamaah di masjid karena melihat tetangganya yang setiap hari datang ke masjid. Apakah mereka mengajak? Tidak. Tapi kenapa kita terpengaruh? Berarti dakwah terkadang pengaruhnya dengan akhlak, Bapak Ibu sekalian. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah di Mekah selama 13 tahun itu hanya 2 hal. Yang pertama tauhid, yang kedua akhlaknya. Tidak sedikit orang-orang kafir
meninggalkan kekufurannya, masuk ke dalam Islam dengan baik Islamnya karena akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan akhlak ini juga diajarkan kepada kita. Ternyata adalah akhlak ini Bapak Ibu sekalian juga jalan menuju ke surga. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih, dikatakan, Inna ahabbakum ilayya wa akrabakum minni majalisan yaumal qiyamah ahsanukum akhlaqa. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang paling aku cintai dan orang yang paling dekat tempat duduknya nanti di dalam surga pada hari kiamat di dalam surga adalah orang-orang yang paling bagus akhlaknya di antara kalian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah menasihati Mu'adz bin Jabal. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bihuluqin hasanin. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bertakwalah kepada Allah dimanapun Anda berada, kapanpun waktunya, dalam kondisi apapun. Maka bertakwa Pak, jangan cuma di waktu sehat. Beribadah jangan hanya di waktu sehat, jangan hanya di waktu miskin. Ada orang yang rajin sholatnya waktu dia miskin. Ketika diuji dengan kekayaan, dia sibuk dengan kekayaannya, tidak lagi kelihatan di masjid. Ada orang yang waktu dia masih pas-pasan pendapatannya, masih rajin ke masjid, berdoa terus, akhirnya dikabulkan doanya. Setelah dikabulkan doanya, menjadi orang kaya, jabatannya diangkat sehingga pendapatannya Masya Allah sekarang. Ketika itu sibuk, alasannya sibuk dengan pekerjaannya. Nah, ini yang saya katakan tadi, kalau kita mau an-nasiha lillahi ta'ala, ketika ada perintah Allah dengan perintah manusia, tinggalkan perintah manusia. Masih bisa dilanjutkan setelah perintah Allah. Bapak Ibu sekalian, berapa kali kita sholat dalam sehari semalam? Hanya 5 kali yang wajib. Dalam satu waktu kita sholat berapa menit? Sekitar 10 menit selesai, 15 menit selesai zikirnya Pak. Dari 24 jam, kalau kita hitung-hitung yang kita kerjakan sholat 5 waktu itu, hanya sekitar 1 jam kita sholat. Kali 5 Pak, dikali 10 menit, 50 menit. Kita masukkanlah 10 menit dengan zikir-zikirnya. Hanya 1 jam, 23 jam urusan dunia. Tapi ternyata kita dilalaikan, lebih mengedepankan perintah manusia daripada perintah Allah. Bagaimana kita mau mengatakan saya telah menjalankan ad-dinu an-nasiha? Ini kita belum terjemahkan. Ya. Belum. Kita terjemahkan dulu kalau begitu. Kemarin ada waktu dispensasi ya. Baik, kita terjemahkan dulu Bapak Ibu sekalian. Insya Allah pertemuan yang akan datang kita jelaskan. Kalau ada pertanyaan boleh, tapi saya inikan dulu hadis ini, hadis ke-8. Ya. Nanti ingatkan saya, itu tadi belum saya jelaskan hadis Rasulullah tentang Mu'adz bin Jabal. Ya. Kita lihat dulu hadis ke-8 supaya jangan kita sudah masuk tapi tidak bisa keluar. Jadi saya baca dulu. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dikatakan radhiyallahu anhuma, huma 2 orang karena termasuk Abdullah dengan bapaknya Umar bin Khattab. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, mengatakan, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil islami wa hisabuhum 'ala Allah taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya diperintahkan, ya, ini fasib ya, kalimatnya fasib yang tentunya kalimat fasib ada yang tersembunyi pelakunya, yaitu Allah pastinya. Umirtu, yakni saya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memerangi manusia sampai mereka bersyahadat, bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala dan Muhammad adalah utusan Rasul Allah Subhanahu wa taala, wa yuqimus salata, kemudian mendirikan salat, wa yu'tuz zakata, mengeluarkan zakat. Fa idza fa'alu dzalika, apabila mereka sudah bertauhid, mereka sudah mendirikan salat, mereka sudah mengeluarkan zakat, fa'alu dzalika, mereka sudah lakukan semuanya, asamu minni dima'ahu wa amwalahum, maka harta mereka, darah mereka itu aman, tidak boleh diperangi, tidak boleh dipancarkan darahnya, dikeluarkan, disakiti, dan hartanya aman, bebas daripada ghanimah dan seterusnya, illa bihaqqil Islam, kecuali hak-hak Islam. Hak Islam misalnya ada yang mencuri, dalam hukum Islam dipotong tangannya, berarti kita pancarkan, keluarkan darahnya. Ya. Kemudian orang yang membunuh maka dibalas dengan dibunuh. Kemudian
apalagi bihaqil Islam, harta melalui zakat harta. Wa hisabuhum 'ala Allah taala. Kalau mereka tidak mereka secara zahir yang melakukan ini tetapi batinnya tidak melakukan lillahi ta'ala, maka hisabnya terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Secara zahir ketika sudah bersaksi bahwa Allah adalah Tuhannya, Muhammad adalah Rasulnya, dia akan beribadah dengan baik, dia sedang mendirikan salat, katanya dia berpuasa, katanya sudah mengeluarkan zakat, padahal tidak, itu urusannya Allah, urusannya dia dengan Allah, hisabuhum 'ala Allah ta'ala. Tetapi kita menilai secara zahiriyahnya, Pak. Jadi kalau ada misalnya di musim puasa, dia mengatakan saya puasa, padahal baru saja dia minum, apakah kita mengetahui dia orang yang tidak puasa? Secara zahir tetap kita mengatakan dia berpuasa. Karena kalau kita juga mengatakan mungkin dia tidak berpuasa, mungkin dia minum di dalam kamarnya, itu kemungkinan juga iya, kemungkinan tidak. Maka kita tidak bisa mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka hal-hal yang seperti ini kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Saya kembalikan ke moderator. Alhamdulillah, kita sudah mendengarkan tentang lanjutan hadis penjelasan hadis yang ketujuh, yaitu ad-dinun nasihat. Mungkin dari jamaah ada yang ingin bertanya, kami persilakan mungkin atau satu dua pertanyaan karena menjawab. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya, angkat tangannya nanti dikasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Mungkin Ustaz tadi sudah diberikan ilmu yang sangat luar biasa, utamanya tadi masalah berdoa kepada Allah dan Al-Quran. Yang saya ingin tanyakan begini Pak Ustaz, ada orang yang istiqomah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, dan sayangnya tidak begitu bagus untuk membaca Al-Quran. Sebaliknya ada yang Masya Allah Al-Qurannya bagus, hafalannya bagus, tapi kadang tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebenarnya mereka bahwa Al-Quran adalah petunjuk untuk manusia untuk berbuat baik. Itu ya, bagaimana kedudukan keduanya. Yang kedua, ini saya meminta penjelasan dan apakah ada hadisnya yang mengatakan bahwa dalam pintas menuju surga yaitu ketika istri memberikan izin kepada suaminya secara jelas untuk kami lagi. Adakah dengan dasarnya itu Pak Ustaz? Mau penjelasannya ini mungkin kata, tapi ada juga kebenaran yang mungkin. Terima kasih Pak Ustaz. Terima kasih sudah mewakili pertanyaan. Mewakili rekan-rekan saya. Ya, sudah. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Masya Allah. Ya, ini yang seru yang kedua ya. Baik. Jadi yang pertama, berbuat baik kepada Allah dan Al-Quran. Ada yang begitu taat kepada Allah, tapi bacaan Qurannya mungkin tidak baik. Ada yang bagus bacaan Qurannya, bahkan mungkin hafiz, ya, tapi kita temukan ternyata ada yang sholatnya juga belum kelihatan di masjid. Nah, bagaimana dengan ini? Memang di antara an-nasihah lil Quran, saya masukkan dulu lil Quran. Yang pertama adalah menghafalnya. Jadi menghafalnya juga termasuk Bapak Ibu sekalian. Kemudian memahami ayat-ayat Al-Quran, mengamalkan Al-Quran termasuk di dalamnya. Kemudian mempelajari tajwid itu hal yang
hukumnya fardu. Ya, yang hukumnya fardu. Mempelajari tajwid itu hukumnya fardu. Jadi sebisa mungkin Bapak Ibu sekalian kita belajar. Ya, kita belajar walaupun di usia kita mungkin sudah tua, ya semaksimal mungkin kita belajar. Kalau di rumah kita ada yang lebih paham maka kita belajar kepada mereka. Kemudian bagaimana dengan orang yang sudah bagus bacaannya tapi amalannya tidak baik? Maka ini akan menjadi, ada hadis Rasulullah SAW bahwa yang artinya adalah Al-Quran itu akan menolongmu atau akan mencelakakanmu. Jadi orang yang sudah bahkan menghafal Al-Quran, ada yang sudah belajar memahami Al-Quran tapi masih berantakan ibadahnya, maka dikhawatirkan ini akan menjadi pencelaka untuk dirinya. Wal'iyazubillah. Maka kita berusaha terus Bapak Ibu sekalian, karena selama kita belum meninggal dunia, kita belum bisa mencap seseorang itu tidak baik. Karena seseorang itu yang hari ini mungkin masih malas beribadah Bapak Ibu sekalian, ternyata besoknya dia bangkit lebih baik daripada kita. Maka kita terus an-nasiha li'ammatihim tadi yang terakhir, terus saling menasihati. Ya, terus saling menasihati. Ya, terkadang kita menasihati seseorang, yang seseorang itu ketika mendapatkan nasihat dari kita, di kemudian harinya dia lebih baik daripada yang memberikan nasihat itu. Ya, maka tentunya masing-masing memiliki kekurangan yang setiap yang ditanyakan tadi mengisi kekurangan itu. Kita belajar terus Bapak Ibu sekalian. Yang belum bagus tajwidnya terus belajar, yang tadi masih malas beribadah terus juga beribadah. Ya, diajarkan untuk diingatkan untuk istiqomah. Kemudian yang kedua, jalan pintas menuju surga dengan memberikan izin seorang istri untuk menikah lagi, mungkin gitu maksudnya. Itu Pak, yang untuk menikah lagi. Ya, kalau hadisnya secara lafziah seperti itu saya tidak tahu. Ya, saya Allahu a'lam. Nanti saya carikan Bapak Ibu sekalian. Iya. Adapun terkait dengan menikah lebih dari satu istri, tentunya itu tidak apa ibu-ibu, tidak dilarang. Ya. Tapi kuncinya adalah seorang suami harus adil. Adil menafkahi, adil biologis, dan masih banyak lagi. Yang paling utama adalah, kata ulama kita, sering sekali menasihati ulama kita, apapun yang ingin kita kerjakan berikutnya, maka sebelumnya dia harus menuntut ilmunya. Sekarang ini banyak yang hanya semangat poligami misalnya, tapi ilmunya tidak pernah dipelajari, sehingga menikah pada istri kedua diceraikan istri pertama. Hasilnya begitu. Setelah dia poligami, akhirnya terabaikan istri pertama. Istri pertama minta diceraikan, diceraikanlah. Nah, ini berarti bukan jalan keluar Bapak Ibu sekalian. Ini karena tidak atas dasar ilmu. Banyak saudara-saudara kita, ustadz-ustadz kita bagaimana mentarbiyah istrinya sehingga istrinya yang mencarikan jodoh untuk. Ada teman saya Pak, teman saya itu Masya Allah, ya, dia yang dia yang datang sama-sama kayaknya melamar untuk istri kedua. Kemudian yang paling sibuk di acara pernikahannya istri pertama, ya, menjemput tamu dan seterusnya. Tapi ini kan tergantung suami juga, apakah cerdas memahamkan. Yang kedua, ya, adil. Mungkin banyak yang punya harta sekarang bisa adil kelihatannya, tetapi kenyataannya tidak bisa dilakukan secara adil ketika setelah menikah, tetap tidak seimbang. Maka perlu Bapak Ibu sekalian, yang pertama adalah babul ilmi qabla al-qawli wal amal. Kata Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, berilmu dulu sebelum berkata dan beramal. Bapak Ibu sekalian, ini tidak dilarang, ya, menikah lebih dari 2, intinya adalah sampai 4, tetapi harus kita pahami ilmunya. Jangan sampai kita mengorbankan yang lain. Ya. Saya rasa ini Bapak Ibu sekalian. Ya. Nanti saya carikan hadisnya kalau memang Bapak Ibu sekalian. Iya.
Ya. Ya, saya kira cukup. Atau ada satu lagi? Ada lagi dari perempuannya, mungkin ada yang bisa, ada yang mau balas? Ya. Ya, kalau tidak ada, dicukupkan mungkin karena waktu juga sudah masuk. Insya Allah mudah-mudahan kedepannya seperti yang kami infokan sebelumnya, insya Allah dalam satu pekan itu masjid kita akan mengadakan 3 kali pengajian, yaitu insya Allah mulai bulan depan di hari Senin, Selasa dan Kamis. Tentunya saya ulangi, ini adalah merupakan bentuk tanggung jawab pengurus masjid untuk mencerdaskan istilahnya jamaah, karena tentunya masjid bukan hanya tempat untuk sholat saja, tapi tentunya masjid bisa dijadikan sebagai madrasah atau sekolah, khususnya mungkin bagi kita ini yang sudah jauh tertinggal sebenarnya, dan tentunya kita punya cita-cita yang sama, yaitu masuk ke Jannah Firdaus insyaallah. Saya kira sekian. Ada kata penutup? Ya, cukup. Saya kira sekian. Saya tutup. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.